Pagi itu trotoar Jakarta dipenuhi debu dan panas yang menyengat. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh pada seorang pria muda yang duduk bersandar di tiang lampu. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya tertutup bayangan. Namanya Rudi Hartono, 25 tahun, dan bagi dunia, ia hanyalah gelandangan tak berarti. Rudi menunduk, menghitung napasnya pelan. Satu tarikan, satu hembusan. Ia tak pernah mengemis, tak pernah meminta. Diam adalah perisai terbaiknya. Setiap langkah orang yang lewat ia dengar seperti denyut jam, teratur, acuh, dan cepat lupa. Tak ada yang tahu, di balik pakaian compang camping itu tersimpan warisan berbahaya, ajian serat jiwa. Ilmu tua yang tak mengandalkan otot, melainkan batin. Ilmu yang mengikat nyawa pada kendali diri. Dan yang paling berat, pantangan untuk tak sembarang bertindak. Ayahnya pernah berkata, serat jiwa bukan untuk menang, tapi untuk menahan. Kalimat itu melekat seperti luka lama. Rudi memilih hidup rendah, karena hidup tinggi selalu mengundang pemburu. Dunia bawah tak pernah lupa. Sinar matahari menyentuh pergelangan tangannya, menyingkap bekas buratan lama, jejak latihan yang tak pernah selesai. Rudi menarik lengannya kembali ke balik kain. Masa lalu cukup tinggal di sana. Beberapa meter dari tempatnya duduk, wilayah itu sebenarnya sudah bertuan. Preman-preman sering mondar-mandir, menandai trotoar seperti anjing menandai pohon. Rudi tahu, ia sengaja duduk di batas, bukan menantang, sekadar bertahan. Langkah berat terdengar mendekat, tawa kasar, suara botol, dan aroma amarah yang familiar. Rudi menutup mata sejenak, bukan takut, bersiap menahan diri. Di dalam dadanya, serat jiwa bergetar halus, seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Tanda peringatan, jika benang itu putus, kekuatan akan mengalir, dan akibatnya tak bisa ditarik kembali. Rudi memilih tetap diam, kepalanya tertunduk. Ia membiarkan dunia menganggapnya lemah. Kadang, berpura-pura bodoh adalah cara paling aman untuk bertahan hidup. Tak satu pun dari mereka menyadari, di trotoar panas itu, mereka sedang berdiri terlalu dekat dengan badai yang memilih untuk belum bergerak. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan Rudi. Bayangan tubuh besar menutup cahaya matahari. Bau rokok dan alkohol menyusup ke udara panas. Rudi tak mengangkat kepala. Ia tahu, di wilayah ini, menatap mata yang salah bisa berakhir petaka. Suara berat itu memecah keramaian. Raka Gundul berdiri dengan dada dibusungkan, jaket kulit terbuka, tato kusam merayap di lengannya. Dua anak buahnya menyeringai, seperti menemukan mainan baru. Rudi tetap diam. Ia mengatur napas, menjaga benang serat jiwa tetap lentur. Setiap kata kasar adalah ujian. Setiap sentuhan, batas yang tak boleh dilanggar tanpa alasan. Siapa yang ngizinin lo duduk di sini? Raka mendekat satu langkah. Tumit sepatunya menggeser pasir di trotoar, sengaja dibuat berisik. Ini bukan soal wilayah, ini soal harga diri. Salah satu anak buah menendang tas kecil Rudi. Isinya tumpah, botol air, kain lap, dan sepotong roti keras. Tawa pecah. Bagi mereka, kehinaan adalah hiburan murah. Jari Rudi mengepal sesaat, lalu mengendur. Di dadanya, serat jiwa bergetar lebih kuat. Belum, katanya pada diri sendiri. Selama nyawanya belum terancam, ia harus menahan. Raka merunduk, mendekatkan wajahnya. Kalau mau hidup di kota ini, ada aturannya. Ludahnya hampir menyentuh pipi Rudi. Mata Rudi tetap tertutup, menelan amarahnya sendiri. Orang-orang sekitar mempercepat langkah. Tak ada yang berhenti, tak ada yang peduli. Kota ini sudah terbiasa menutup mata. Rudi merasakannya, kesendirian yang akrab. Raka memberi isyarat, anak buah mengangkat tangan, siap memukul. Detik itu terasa panjang, benang serat jiwa ditarik sampai nyaris putus. Satu kesalahan saja, dan badai akan lahir. Namun sebelum tangan itu turun, suara klakson panjang terdengar dari jalan. Semua menoleh sesaat. Rudi membuka mata perlahan. Ia tahu, ujian ini belum selesai. Wilayah terlarang baru saja menandainya. Suara klakson itu berasal dari sebuah sedan hitam yang berhenti tak jauh dari trotoar. Kaca mobil terbuka setengah, memperlihatkan wajah seorang perempuan muda dengan sorot mata tajam. Dia Pitaloka, 23 tahun, tak terbiasa melihat ketidakadilan dibiarkan begitu saja. "Pak, jangan kasar," teriak dia dari dalam mobil. Supirnya menoleh panik, memberi isyarat agar ia diam. Wilayah ini bukan tempat aman untuk bicara. Tapi dia tak menarik ucapannya.
Raka Gundul tersenyum miring, kepalanya menoleh perlahan ke arah mobil. Ia mencium peluang. Bukan uang receh, ini bau masalah yang bisa jadi keuntungan. Lihat tuh, Raka berkata pada anak buahnya, ada yang sok pahlawan. Tawanya rendah dan berbahaya. Dua preman lain mulai bergerak, mengitari sedan seperti serigala mengelilingi mangsa. Di trotoar, Rudy merasakan getaran tajam di dadanya. Serat jiwa berdenyut cepat, bukan karena dirinya, tapi karena nyawa lain terancam. Pantangan terpenting mulai retak. Rudy mengangkat kepala untuk pertama kalinya. Tatapannya tenang, tapi dalam. Sejenak, mata itu bertemu dengan mata dia melalui kaca mobil. Dia terdiam, ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Raka melangkah mendekat ke mobil. Mbak, urusan sini biar kami yang ngatur. Tangannya menyentuh kaca, mengetuk pelan, provokatif. Supir gemetar, keringat mengalir di pelipis. Rudy berdiri perlahan, gerakannya biasa saja, nyaris malas. Tapi napasnya berubah, lebih dalam, lebih sunyi. Serat jiwa mulai terikat, benang-benang batin menyatu. Dia melihat Rudy melangkah mendekat dan hampir berteriak menyuruhnya pergi. Namun sesuatu menahannya. Pria lusuh itu berdiri tegak, seolah trotoar sempit berubah menjadi panggung sunyi. Rudy berhenti di antara Raka dan mobil. Dengan suara rendah yang hampir tak terdengar, ia berkata, cukup. Satu kata itu membuat udara mendadak berat. Ini bukan lagi soal wilayah, ini soal pilihan hidup dan mati. Kata, cukup, itu masih menggantung ketika salah satu preman melangkah maju. Wajahnya merah, rahangnya mengeras. Ia tak peduli pada pria lusuh yang menghalangi jalan, yang ia lihat hanya tantangan. Tinju melayang tanpa aba-aba, gerakannya kasar, penuh tenaga, tapi terbaca. Rudy memiringkan tubuh setipis bayangan. Tinju itu hanya menyapu udara panas. Rudy melangkah satu tapak ke depan. Napasnya terkunci, serat jiwa mengikat urat dan batin. Tangannya menyentuh pergelangan penyerang, bukan memukul, memutus aliran. Tubuh preman itu terhuyung, kakinya lemas seketika, lalu roboh seperti boneka putus tali. Sebelum debu turun, dua preman lain sudah menyerang bersamaan. Rudy berputar setengah lingkaran, satu siku menghantam dada, satu jari menekan titik di leher. Tak ada darah, tak ada suara keras, hanya dua tubuh yang jatuh terkapar, napas tersengal. Semua terjadi kurang dari 3 detik. Trotoar yang tadi riuh mendadak senyap. Orang-orang berhenti berjalan. Dia menutup mulutnya, matanya tak berkedip. Raka mundur setengah langkah. Ini bukan teknik jalanan. Ini ilmu yang tak ia kenal, tapi instingnya berteriak bahaya. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Rudy berdiri di tempatnya, wajah tetap datar. Napasnya kembali teratur. Ia tak mengejar, tak memamerkan. Serat jiwa mengendur perlahan, seperti benang yang kembali ke gulungan. Masih mau? Tanya Rudy pelan. Suaranya rendah, hampir ramah. Tapi bagi Raka, itu terdengar seperti vonis. Raka mengepalkan tangan. Harga diri menuntut balas. Namun matanya melihat 3 anak buah terkapar tanpa luka berarti. Untuk pertama kalinya hari itu, ia sadar satu hal, mereka salah pilih target. Raka Gundul menarik napas kasar. Harga dirinya tercabik di depan orang banyak. Ia memberi isyarat agar anak buah yang masih berdiri mundur. Biar gue sendiri, katanya, suara rendah tapi penuh dendam. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan dada penuh tato dan bekas luka. Ini bukan gertakan, Raka terbiasa bertarung. Namun langkahnya kini lebih hati-hati. Nalurinya mencium sesuatu yang tak wajar. Rudy memejamkan mata, napasnya diperlambat, ditarik ke dalam, lalu dikunci. Serat jiwa aktif sepenuhnya, benang-benang batin menyatu, mengikat tubuh dan kesadaran. Dunia seolah meredup, suara kota menjauh. Rudy hanya merasakan denyut jantungnya sendiri dan getaran lawan di hadapannya. Dalam keadaan ini, ia tak butuh melihat, ia merasakan. Raka menyerang dengan teriakan penuh amarah. Pukulan bertubi-tubi menghantam, namun setiap serangan terasa menghantam ruang kosong. Tubuh Rudy bergerak setipis niat, selalu selangkah lebih dulu. Satu telapak Rudy menempel di dada Raka. Bukan keras, bukan cepat. Dalam, serat jiwa mengalir melalui sentuhan, menyentuh pusat napas dan rasa percaya diri lawannya. Raka terhenti, matanya membelalak, napasnya kacau, dadanya terasa hampa. Tenaganya seperti disedot keluar. Ia berlutut tanpa tahu mengapa. Rudy membuka mata, wajahnya tetap tenang, hampir sedih.
Ajian ini tak pernah ia banggakan. Setiap penggunaan selalu menyisakan beban di batin. Pergi, kata Rudy singkat. Jangan kembali ke sini. Bagi Raka, itu bukan perintah, itu peringatan terakhir. Raka bangkit terlatih. Tanpa kata, ia mundur. Trotoar itu kini sunyi. Di udara masih tertinggal satu kebenaran pahit, kekuatan sejati tak perlu pamer, cukup hadir. Dari seberang jalan, seorang pria parubaya berdiri tanpa bergerak. Rambutnya memutih di pelipis, jaketnya sederhana, tapi caranya mengamati terlalu tenang untuk orang biasa. Namanya Bang Surya. Sejak awal keributan, Surya tak melepas pandangan dari Rudy. Bukan pada pukulannya, pada getaran sunyi yang muncul setiap kali Rudy bernapas. Getaran yang hanya dikenal orang-orang lama dunia bawah. Saat Raka mundur, Surya menghembuskan napas panjang. Dulu, aura seperti itu membuat bos-bos besar memilih menyerah tanpa perlawanan. Ia tak pernah lupa rasa dingin yang menyertai nama serat jiwa. Surya melangkah mendekat, menembus kerumunan yang masih terpaku. Setiap langkahnya penuh pertimbangan. Mendekati pewaris ajian bukan perkara sepele, salah sikap bisa jadi akhir. Ia berhenti 3 langkah dari Rudy. Tidak lebih dekat, tidak menantang. Tangan kanannya sedikit terangkat, salam orang lama, tanda hormat tanpa menunduk. Udah lama nggak kerasa getaran kayak gini, kata Surya pelan. Gue kira ajian itu udah putus. Rudy menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah. Diamnya adalah jawaban. Surya tersenyum tipis, bukan senang, lega. Kalau orang lain tahu siapa lo, lanjutnya, kota ini bisa ribut semalam suntuk. Rudy menggeleng pelan. Ia tak menginginkan itu. Dia mengamati dari kejauhan. Ia tak paham kata-kata mereka, tapi paham sikap Surya, rasa hormat yang tak dibuat-buat. Ini bukan dunia yang ia kenal. Surya melangkah mundur. Tenang aja, katanya. Nama lo aman sama gue. Kalimat itu bukan janji kosong. Di dunia bawah, ucapan orang lama adalah mata uang mahal. Rudy kembali duduk di trotoar. Serat jiwa sepenuhnya mengendur. Namun ia tahu, satu rahasia sudah terendus. Bayangan masa lalu mulai bergerak. Suara sirene memecah keheningan. Mobil patroli berhenti tak jauh dari trotoar. Lampu biru merah memantul di kaca-kaca toko, membuat suasana terasa dingin dan resmi. Seorang perwira turun perlahan. Posturnya tegap, wajahnya tenang. Kompol Arman Pradipta, matanya menyapu lokasi, berhenti sejenak pada tubuh-tubuh tergeletak, lalu lebih lama pada Rudy. Arman mengenali sesuatu yang tak terlihat. Bukan wajahnya, ketenangan. Pasca kerusuhan yang tak dimiliki orang biasa. Ingatan lama berdesir, tentang laporan-laporan yang tak pernah ditulis. Kenapa ramai? Tanya Arman datar. Anak buahnya ragu menjawab. Tak ada darah, tak ada saksi yang berani bicara. Raka berdiri jauh, kepala tertunduk. Tak satu pun anak buahnya berani menunjuk Rudy. Aura peringatan itu masih terasa. Arman melangkah mendekat ke Rudy. Jaraknya pas, tak mengintimidasi, tak akrab. Kamu nggak apa-apa, Rudy mengangguk singkat. Sejenak mata mereka bertemu. Arman membaca pilihan, menangkap akan memicu riak, melepas akan menjaga ketenangan kota. Ia tahu kapan hukum perlu diam. Bubar, perintah Arman akhirnya. Nggak ada laporan. Anak buahnya saling pandang, lalu patuh. Dia menghela napas lega. Supirnya menyalakan mesin. Ia menatap Rudy sekali lagi, ingin berkata banyak, tapi memilih diam. Saat mobil patroli pergi, Arman berbisik pelan, nyaris tak terdengar, jaga diri. Rudy menunduk. Kesepakatan sunyi terjalin, tanpa tanda tangan, tanpa saksi. Matahari mulai turun, memanjangkan bayangan gedung di aspal. Keramaian sudah bubar, tinggal Rudy di trotoar dan mobil dia yang belum juga pergi. Dia turun dari mobil, sepatunya menyentuh trotoar dengan ragu, seolah ia baru pertama kali menginjak dunia yang berbeda dari ruang rapat dan kaca gedung. Terima kasih, katanya akhirnya. Suaranya jujur, tanpa nada atasan. Kalau bukan karena kamu, kalimat itu menggantung. Rudy menatap senja, bukan wajah dia. Saya cuma lewat, jawabnya singkat. Ia selalu memilih kalimat yang tak membuka pintu. Dia tersenyum tipis. Ia tahu itu bohong yang sopan. Kamu bukan orang biasa, katanya. Bukan pertanyaan, kesimpulan. Angin sore bertiup pelan. Rudy merasakan serat jiwa tetap tenang. Tak ada ancaman. Untuk pertama kalinya hari itu, ia bicara sedikit lebih lama. Orang biasa juga bisa memilih untuk menolong.
Dia mengangguk. Ia melihat bekas latihan di tangan Rudy, cara berdirinya, cara ia diam. Semua itu tak bisa dipelajari semalam. Kalau kamu butuh bantuan, ia memulai. Rudy menggeleng. Jangan. Satu kata, tegas tapi lembut. Semakin dekat dunia dia, semakin besar bahaya. Mereka berdiri dalam diam. Dua dunia bersisian, tak saling menyentuh. Dia menyadari, ada orang yang menolong bukan untuk diangkat, melainkan agar tetap tak terlihat. Saat dia kembali ke mobil, ia menoleh sekali lagi. Rudy sudah duduk, kembali menjadi bayangan. Namun di hatinya, satu hal berubah, kekuatan tak selalu berisik, dan pahlawan tak selalu naik panggung. Malam turun, dan cerita mulai berjalan lebih cepat dari mobil patroli. Dari warung kopi ke pos ronda, dari mulut ke mulut, satu kabar berbisik menyebar di dunia jalanan. 3 preman tumbang tanpa luka. Raka gundul mundur tanpa perlawanan. Tak ada video, tak ada saksi berani. Justru karena itulah ceritanya terasa nyata. Nama Rudy Hartono tak diucap keras. Ia disebut dengan lirih, seolah memanggilnya bisa mendatangkan masalah. Beberapa orang memilih menyebutnya, yang di trotoar. Wilayah yang biasanya ribut mendadak sunyi. Preman-preman baru memilih jalan memutar. Yang lama menurunkan ego, sadar bahwa peta kekuasaan tak selalu terlihat. Raka mengurung diri, dadanya masih terasa kosong, napasnya belum sepenuhnya kembali. Setiap kali menutup mata, ia teringat sentuhan singkat itu, lebih menakutkan dari pukulan. Bang Surya memastikan kabar berhenti di telinganya. Ia menutup pintu bagi orang-orang penasaran. Jangan cari, katanya, kalau mau hidup tenang. Di sisi lain kota, dia duduk di balik meja kerjanya. Ia menatap laporan tanpa membaca. Pikirannya tertinggal di senja dan seorang pria yang memilih menghilang. Kompol Arman menerima laporan setengah jadi. Ia menaruhnya di laci bawah, tak diberi nomor. Kota butuh ketenangan lebih dari sensasi. Rudy tetap di tempatnya. Ia membeli roti, minum air, dan duduk seperti biasa. Namun kini, orang-orang yang lewat memberi jarak tanpa sadar. Tanpa bendera, tanpa klaim, satu pesan tertanam di jalanan malam itu, jangan sembarang menilai, kalian bisa salah pilih target. Pagi berikutnya, kota kembali seperti biasa. Klakson bersahutan, pedagang membuka lapak, dan trotoar menjadi jalur singgah yang tak pernah diingat siapapun. Rudy Hartono duduk di tempat yang sama. Pakaian lusuhnya tak berubah. Wajahnya tetap menunduk. Bagi mata yang lewat, ia masih gelandangan yang sama. Namun udara di sekitarnya berbeda. Orang-orang melambat tanpa sadar, memilih jalur lain, atau sekadar menahan napas saat melintas. Bayangan itu kini dikenal, meski tak terlihat. Rudy mengatur napasnya. Ajian serat jiwa benar-benar tenang. Ia tak perlu mengikat, tak perlu membuka. Hari ini, tak ada alasan. Di gedung tinggi, dia Pitaloka menandatangani kontrak baru. Tangannya mantap, pikirannya jernih. Ia tahu kekuasaan tak selalu berada di puncak gedung, kadang duduk di trotoar. Bang Surya menepati janjinya, nama itu tak bocor lebih jauh. Di dunia bawah, beberapa rahasia memang harus dijaga agar kota tetap berdiri. Kompol Arman melewati wilayah itu dalam patroli rutin. Ia melirik sekilas, lalu melanjutkan jalan. Tidak ada yang perlu dicatat. Rudy berdiri, merapikan tas kecilnya. Ia menatap ke arah matahari yang naik perlahan. Hidupnya mungkin tak berubah, tapi pilihannya selalu sama, menahan, bukan menguasai. Ia melangkah pergi, menyatu dengan arus kota. Tanpa jejak, tanpa pengikut. Kekuatan yang memilih untuk tak dikenali. Di kota yang bising, hanya sedikit yang paham, yang paling berbahaya bukan yang paling keras, melainkan yang mampu tetap diam. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi,
dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.